Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya udah kirim di chat juga. Saya lahir dan kecil Sulawesi Barat, teman-teman, tapi saya asal Bima dan sekarang domisilinya di Tangerang Selatan. Oke, eh, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan diri rekan-rekan semua dan izin juga selama sesi webinar ke depan, saya akan menyapa rekan-rekan dengan sapaan rekan-rekan, jadi bukan Bapak Ibu ya, biar lebih akrab aja rekan-rekan. Oh ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Fadlil, biasa disapa Amar atau Fadlil. eh, Saat ini domisili di Tangerang Selatan. Kemudian kalau mau eh, terkoneksi bisa kunjungi website pribadi saya rekan-rekan muhammadfadlil.com. Nanti di situ ada nomor WA-nya. Oke, pendidikan sendiri saya eh, dari D3 Teknik Perminyakan atau Migas Balongan yang sekarang ganti nama jadi Institut Teknologi Petroleum Balongan. Lalu lanjut S1 Teknik Penerbangan di Universitas Nurtanio Bandung. Lalu lanjut S2 Swiss German University, dan sekarang lagi studi juga di ITB untuk insinyur eh, teknik dirgantara. Dan sekarang lagi ngembangin AI juga nih rekan-rekan. Model AI untuk memprediksi NERMIS biar nggak kejadian kecelakaan kerja seperti di Gunung Salak. Kebetulan saya AI ini akan diimplementasikan di perusahaan satu-satunya dan satu-satunya di Indonesia yang bergerak di bidang aircraft flight data analysis, PT Airing namanya. Oke, itu dari pendidikan, pengalaman sendiri saya banyak di HSE rekan-rekan. Ya memang dari awal HSE sih. Ketiga, eh, pernah di konstruksi sebentar, kemudian di manufaktur, pernah jadi supervisor produksi, pernah juga di tambang, pernah, tapi lebih banyaknya di industri migas, khususnya pengeboran migas. Nah, saat ini full time-nya di PT Adi Guna Cakra Semesta sebagai QC Manager di perusahaan tersebut. Juga jadi konsultan ISO di beberapa perusahaan, salah satunya Frox Indonesia, dan sekarang juga di Sabtu saya itu ngajar di Universitas Pakuan Bogor, Prodi AI dan Robotik. Oke, sertifikasi lainnya saya banyak K3 ya, banyak K3 umum, K3 migas, auditor K3, damkar kelas D dan tapi ada salah satu yang kebetulan saya suka bidang IT rekan-rekan, jadi salah satu yang eh, sertifikasi yang di luar K3 yang saya ambil adalah eh, sertifikat ethical hacker. Ini sertifikat internasional dari Econsil. Kemudian yang lain-lainnya kalau training ya banyak kan ini sih saya buat karena tadi suka IT ya, jadi suka ngambil training terkait di bidang IT gitu kayak web development, kemudian data science, AI engineer dan lain-lain gitu. Mungkin itu sekilas pengenalan saya rekan-rekan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ke rekan-rekan semua eh, terkait topik peran AI dalam bidang ketiga. Nah, dan tidak hanya teori, rekan-rekan, di akhir nanti kita akan langsung ini apa sih? Saya akan tunjukkan ke rekan-rekan model AI yang saya kembangkan untuk bidang ketiga dan bisa diakses. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya sekaligus mau launching nih, launching pertama kali platform AI yang saya kembangkan itu dan bisa diakses gratis. Oke, lanjut mengenal diri lagi rekan-rekan. Kebetulan walaupun saya bekerja di K3, tapi saya itu pendidikannya tadi ya lebih ke eh, robotika, AI, jadi lebih ke IT gitu rekan-rekan. Nah, waktu S1 saya ngembangin drone hexacopter nih drone-nya. Wais, Nah, kemudian waktu ngeri. S2 saya ngembangin mobile robot yang bisa nempel di dinding besi untuk melakukan misi inspeksi visual dan NDT. Jadi dia bawa alat ultrasonic thickness gauge. Nah, nanti dibawa nih sama robot yang nempel di dinding besi ini ke
ke bulk tank atau storage tank, nanti dia langsung bisa mengukur di sana. Dibanding kalau yang sampai sekarang eksis ya, pekerjaan seperti itu tuh perlu eh, pekerja 15 sampai 20 orang, kemudian apalagi kalau di dalam confined space ya, itu kan risiko tinggi sekali ya. Kerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas. Nah, ini tinggal harap. Jadi tujuannya sih untuk menggantikan pekerjaan tersebut ya, biar orang-orang tidak bekerja risiko tinggi. Pak, Oke, nah ini tadi ya mobil robotnya itu saya hak ciptakan di desain industrinya. Jadi terlindungi untuk 10 tahun ke depan. Nah, 1 jam ke depan kita akan membahas, saya akan sharing terkait pengenalan industri dari industri 2.3 sampai sekarang ya 4.3. Nah, kemudian pengenalan tentang apa itu AI, kemudian eh, jenis dan teknik AI, lalu contoh implementasi AI yang dari teknik ini yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan problem di K3 gitu. Nah, yang terakhir ini yang agak agak cukup lama, nanti saya akan launching AI platform yang saya kembangkan untuk membantu pekerjaan K3. Oke, jadi sejarahnya itu rekan-rekan dari industri 1.0 ya. Itu tahun 1984 dimulai ditemukan mesin tenaga uap. Itu mulai awal era industri itu rekan-rekan. Mesin tenaga uap. Kemudian di tahun 1870 itu mulai produksi massal jalur perhentikan listrik ini udah elektrifikasi. Nah, kalau dulu sebelumnya yang 1.2 itu uap, tenaga uap nih udah mulai ini nih apa sih elektrifikasi rekan-rekan. Kemudian di industri 3.0 itu mulai digitalisasi, jadi komputerisasi eh, dan udah otomasi nih. Nah, di industri kita sekarang itu industri 4.0 yang sudah saling terkoneksi. Terkoneksi lewat apa? Lewat internet rekan-rekan. Jadi dengan teknologi IoT, kita tuh bisa mengendalikan atau memantau apapun selama saling terhubung ke internet. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita bisa tonton sama-sama ya video berikut rekan-rekan penjelasan terkait industri tadi, revolusi industri tadi. Maaf. apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar soal revolusi industri? Revolusi industri itu keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan global, yaitu perubahan besar yang menyeluruh di berbagai aspek industri. Nah, sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0. Tapi kok langsung di era 4.0 sih? Era revolusi industri 1.0 sampai 3.0-nya mana? Terus apa bedanya? Kemunculan revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Sedangkan kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di tahun 1870 dengan mulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik. Kemudian, di era revolusi industri 3.0, fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi tadi yang sudah menggunakan kecerdasan robotik dan berdasarkan sistem otomatisasi. Nah, era 4.0 ini dijuluki dengan Internet of Things. Semua hal terintegrasi dengan internet dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk inovatif dan pasar baru yang akan menggantikan produk lama. Kalau dibandingkan, perbedaannya terletak pada jenis teknologi, tingkat efisiensi biaya, rantai nilai, dan lingkup jangkauan yang luas. Semua ini bisa terjadi karena dunia kini ada di era di mana revolusi industri secara tidak langsung mengubah kehidupan kita. Salah satu contohnya cara kita bekerja yang sekarang jadi semakin mudah karena Nah, kurang lebih penjelasan seperti itu rekan-rekan terkait revolusi industri ya. Nah, kita masuk ke apa sih itu AI gitu. Jadi mungkin rekan-rekan udah
pernah coba ya gunain ChatGPT, Gemini, dan AI lainnya gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas apa itu AI, jenis-jenisnya, tekniknya, dan eh, peran AI itu di bidang ketiga. Nah, AI sendiri adalah kemampuan sistem komputasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang biasa diasosiasikan dengan kecerdasan manusia, seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, memahami persepsi, dan membuat keputusan. Intinya AI ada teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Jadi dia meniru kita nih sebenarnya rekan-rekan. Cara kita berpikir, cara kita menganalisis gitu. Nah, jadi tujuannya itu meningkatkan efisiensi nanti pada akhirnya dan tentunya produktivitas, akurasi dalam berbagai bidang serta menciptakan solusi inovatif. Nah, jadi kalau sejarah singkatnya AI itu pertama kali ditemukan pada konferensi Dartmouth College tahun 1956. Terus perkembangan mengalami pasang surut atau AI winter sebelum akhirnya berkembang pesat lagi pada era 2000-an. Saya rasa puncaknya itu sejak munculnya ChatGPT lah, itu mulai hype sekali tuh AI ya setelah pasca COVID gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu AI. Nah, contoh aplikasi AI di sekitar kita tuh ya asisten virtual, misalnya Siri atau Google Assistant, kemudian sistem rekomendasi di Netflix atau YouTube atau sosmed lainnya. Kan kita, misalnya kita baru nonton sekali nih eh, satu video gitu agak lama. Nah, algoritma sosmednya atau si ini Netflix atau YouTube-nya tuh akan merekomendasikan video-video yang serupa dengan yang kita nonton itu. Nah, gimana sih cara dia merekomendasikan itu? Yaitu dibaliknya AI rekan-rekan. Kemudian sekarang ada kendaraan otonom. Nah, yang tadi mobil robot saya yang saya kembangkan juga itu otomasi ya rekan-rekan, otomatis. Jadi dia kalau ada obstacle di depan dia langsung bisa menghindar gitu. Terus pengenalan wajah, kemudian suara, nah, itu contoh-contohnya. Oke, lanjut. Nah, sebelum muncul AI, jadi nggak langsung AI itu ada ya. Nah, berawal dari tadi setelah digitalisasi kan terhubung tuh IoT, kita terhubung dengan internet gitu. Jadi eh, terhubung internet, terus mungkin waktu tahun 2010-an ya, itu sempat hype isu big data. Nah, dari digitalisasi itu kan muncul banyak data nih. Nah, datanya nih diapain nih? Dianalisis. Jadi, setelah data banyak, nah datanya itu tuh kita analisis. Nah, kemudian kita bikin tadi meniru kecerdasan manusia. Nah, ilmu eh, dengan machine learning. Nah, machine learning itu adanya di data science ini, rekan-rekan. Nah, dari pekerjaan data science inilah yang menghasilkan AI. Kurang lebih seperti itu ya, singkatnya. Nah, bicara soal ini tadi, sebenarnya saya pribadi, alhamdulillah dipercaya sama Media Tama, sudah ini keenam. Yang pertama itu tentang HSE Plan, kemudian empat lainnya itu tentang hubungan ketiga dengan eh, bidang teknologi informasi gitu. Dulu pernah sempat cyber security, kemudian IoT dan K3, digitalisasi platform K3. Ini saya sangat rekomendasi sekali ini karena sangat membantu untuk mengdigitalisasi pekerjaan rekan-rekan dari sebelum manual bisa sekarang jadi digital tanpa bisa coding. Nah, ini terus ada meningkatkan keselamatan kerja dengan setelah dikumpulkan digitalisasi nih nanti dianalisis. Nah, rekan-rekan bisa nonton ini itu di channel YouTube-nya Media Tama atau Kak Cideni. Nah, bisa ditonton ulang saja karena di kesempatan kali ini saya tidak akan bahas detail lagi yang dulu pernah saya bahas di webinar-webinar sebelumnya dengan Media Tama. Gitu, rekan-rekan. Oke, sekarang tipe dan teknik dari AI. Nah, di AI itu yang era sekarang nih itu lebih banyak machine learning dan deep learning, rekan-rekan. Dapat digambarkan sebagai lingkaran yang saling mencakup AI bidang terluas ML adalah bagian dari. Jadi machine learning itu bagian dari AI dan deep learning itu sub bidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang meniru manusia tadi. Oke, tapi sebenarnya di dalam kontrol sistem AI itu bukan mulai dari machine learning rekan, tapi dari fuzzy logic atau sistem fuzzy.
Nah, konsepnya gini, jadi dirancang untuk menangani ketidakpastian dan ketidaketepatan data, berbeda dengan logika boolean yang benar cuma atau benar atau salah gitu. Nah, fuzzy logic ini dia mendeskripsikan variabel yang agak abu-abu. Contohnya agak dingin gitu. Nah, itu kan agak dingin tuh kayak gimana tuh? Agak dingin, agak panas, agak cepat atau cepat sekali. Nah, jadi kalau otak kita itu bisa ini apa ya membedakan antara cepat dengan sangat cepat dan tadi ya dingin atau agak dingin atau agak hangat. Nah, gitu-gitu. Nah, jadi fuzzy logic tuh mengklasifikasikan itu, rekan. Contohnya sistem kontrol yang membutuhkan penilaian seperti manusia misalnya dalam kontrol iklim ruangan atau diagnosis medis. Ini slide berikut contohnya kayak gini. Jadi kalau yang sistem boolean tadi itu cuma mengenal eh, benar atau salah. Jadi kalau nggak dingin ya panas. Nah, sementara di realnya itu tidak kaku seperti itu, rekan-rekan. Contoh ini ya, ada dingin. Ada dingin misalnya suhu dari 0 sampai 50. Nah, itu dianggap dingin. Kemudian normal itu 40 sampai 80 derajat Celcius. Nah, terus kalau dianggap panas tuh ini 65 sampai 100 derajat Celcius. Cuma kan ada agak dingin gitu. Atau dia nggak normal juga. Nah, ini nih. Jadi irisan antara dingin dan normal inilah yang tadi tuh agak dingin. Nah, kalau ini mungkin agak panas nih di sini nih. Jadi irisan antara normal dengan panas. Nah, fuzzy logic ini disebut juga AI AI yang awal-awal rekan-rekan. Nah, yang hype yang ChatGPT itu dia udah masuk machine learning. Nah, tapi jauh sebelum ChatGPT uh, booming gitu, orang-orang tuh semua udah kenal AI. Salah satunya adalah fuzzy logic ini. Oke, kurang lebih analogi seperti itu untuk fuzzy logic. Nah, berikutnya kita masuk ke machine learning. Jadi machine learning tuh konsepnya adalah studi tentang sistem yang dapat meningkat kinerjanya secara otomatis dari pengalaman data tanpa diprogram secara eksplisit. Oh ya, kembali ke uh, fuzzy tadi. Jadi menariknya fuzzy logic ini dia tuh tidak perlu data yang banyak rekan-rekan. Tapi yang dibutuhkan sama fuzzy ini adalah rules. Jadi aturan-aturan saja. Jadi misalnya ini kan ada tiga variabel input nih. Eh, tiga variabel input. Misalnya kalau dikatakan tiga variabel input dan kita pengennya ada tiga variabel output, maka dia akan ada 27 rules. Jadi tiga pangkat tiganya dari si variabel input variabel output dipangkatkan variabel inputnya. Jadi dia cuma bermain dengan aturan-aturan saja. Semakin banyak aturannya uh, uh, dan rentang ini ya kita atur ini, maka uh, semakin pintar juga. Nah, yang menentukan rentang ini itu dari pengalaman si ahli. Misalnya dalam ini bidang ketiga ya ahli ketiga yang menentukan rules-nya. Nah, nanti di contoh platform yang saya buat, saya akan kebanyakan platform AI yang saya buat adalah pakai fuzzy logic. Karena saya tidak punya data yang cukup banyak gitu untuk membuat AI machine learning ini. Oke, kita lanjut ke tipe eh, atau teknik AI yang kedua itu machine learning, rekan-rekan. Nah, eh, jadi machine learning ini dia tuh membutuhkan data, rekan-rekan. Nah, jadi si machine learning ini dia belajar berdasarkan data. Nah, ketika ada tiga jenis utama dari machine learning. Yang pertama supervised learning, jadi belajar dari data yang telah diberi label, contohnya klasifikasi gambar. Kemudian unsupervised learning mencari pola dalam data tanpa label. Nanti saya kasih contoh analoginya biar mudah dimengerti. Dan terakhir ada reinforcement learning, agen belajar melalui imbalan reward atau hukuman atau penalti dari interaksi dengan lingkungannya. Contoh AI untuk game gitu. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari supervised learning. Nah, supervised learning tuh contoh rekan-rekan punya data K3 nih misalnya. Dan itu tuh udah ada misalnya ada beberapa variabel. eh,
yang sudah ada variabel input dan outputnya. Nah, kemudian nanti dengan algoritma machine learning yang supervised learning tadi itu akan diproses eh, ini untuk memprediksi atau mengkategorikan tadi, rekan-rekan. Contoh analogi sederhana gini. Jadi misal anak kita punya anak nih atau ada anak kecil gitu. Kita ajarkan dia. Jadi kita kasih gambar apel gitu. Nah, jadi kalau bentuknya kayak seperti ini itu apel. Terus kalau warnanya kan apel kan ada yang hijau, ada yang merah. Nah, itu apel gitu. Nah, jadi diajarin tuh dengan banyak sekali set data gitu. Yang dengan bentuk yang berbeda-beda kan apel kan gak cuma gitu-gitu aja ya bentuknya ya. Karena kalau dari segala sisi misalnya dari atas, dari samping, sehingga si anak kecil ini dia tahu betul dengan data semakin banyak data yang kita ajarkan ke anak ini, ya, gambar yang kita tunjukkan ke anak ini, maka si anak ini kan otomatis dia makin percaya diri nih dengan menyimpulkan kalau kelak kita tunjukkan apel, dia tuh udah tahu oh, ini apel karena dia udah pernah ngelihat misalnya 1.000 contoh gambar apel sebelumnya. Nah, kurang lebih supervised learning itu, machine learning dengan metode supervised learning seperti itu, rekan-rekan. Jadi kita udah ada set data, input dan outputnya. Jadi gambar ini adalah ini gitu, atau data ini input ini outputnya ini. Nah, kita ajarin tuh ke model AI-nya tadi. Nah, semakin banyak datanya, tentunya datanya yang benar ya. Nah, masalahnya di ketiga ini kan kita eh, kadang contoh kayak peka lah, pengamatan kerja gitu kalau di Pertamina atau observation card gitu. Kadang kan cuma ngejar kuantitas ya, dan datanya kadang seringkali juga pekerja ini karena mengejar reward, jadi dibikin asal-asalan. Nah, itulah yang bahaya juga. Kalau misalnya kita gunakan data-data yang tidak real gitu, cuma buat buatan, cuma mengejar kuantitas, yang ada jumlah datanya banyak, tapi nanti AI-nya yang nggak akan bisa jadi salah memprediksi gitu, karena datanya asal-asalan atau tidak di apa ya, tidak diverifikasi dulu sebelumnya. Oke, ini machine learning dengan metode supervised learning atau dibimbing gitu. Jadi si AI-nya itu dibimbing, udah diajarin. Oke, yang kedua tadi ada unsupervised learning. Contoh kayak kalau tadi kan datanya udah ada label-labelnya tuh. Misalnya data kalau ini udah ada contohnya gitu. Nah, kalau kalau unsupervised learning dia tuh nggak ada contoh sebelumnya, jadi nggak ada output, nggak ada labelnya sebelumnya. Anggap anak kita masukkan ke dalam playground gitu. Nah, di situ kan ada banyak gambar tuh, banyak mainan. Nah, si AI-nya dia belajar sendiri. Dia inilah merayapi, melihat si data-data apa mainan di dalam itu, terus dia kelompokkan. Oh, yang ada rodanya dikumpulkan di kotak A misalnya. Nah, terus yang bentuk binatang dikumpulkan di kotak B. Nah, dia diklasifikasikan sendiri tuh sama si AI-nya tadi. Nah, nanti dia akan ini apa menemukan pattern-patternnya lah dari data yang banyak itu. Jadi untuk membuat AI ada bisa pakai supervised tadi atau ini unsupervised learning. Atau yang ketiga nih, yang ketiga dengan kita kasih imbalan atau eh, apa kita kasih imbalan atau punishment gitu. Jadi misalnya eh, anggap ada seorang anjing, seekor anjing gitu. Seekor anjingnya ini kita mau latih biar dia mau mengambil bola. Nah, dia belum pernah sebelumnya tuh. Jadi pas kita lempar bolanya, mungkin dia eh, belum mau ngambil gitu. Nah, bisa aja kita kasih punishment atau kita kasih punishment tuh biar dia ngambil dulu. Habis itu kan dia ngantar tuh ke kita. Nah, pas dia ngantar kita kasih reward, kita kasih hadiah lah, kita kasih makanan. Nah dari situ dia belajar nih si anjingnya ini. Dia, oh berarti kalau ke depan, kalau ada yang lempar bola, saya ambil bolanya, terus saya kembalikan lagi ke orang yang lempar ini, maka saya dapat reward nih. Jadi si anjing ini akan terus belajar. Nah, setelah dia udah bisa ngambil bola, nanti tinggal ditambah tuh, ya, apakah ditambah rintangan atau diukur pengen secepat mungkin gitu dia ngambilnya. Nah, kalau misalnya dia lebih cepat, nanti dikasih rewardnya lebih banyak.
Nah, ini yang tadi tuh reinforcement learning. Jadi dia belajar si AI-nya, model AI-nya itu kita ajarkan dengan cara memberikan reward atau punishment. Oke. Kemudian yang terakhir ada deep learning. Nah, deep learning ini jenis dari machine learning tadi rekan-rekan, terutama yang unsupervised learning. Jadi dia tidak ada labelnya dulu sebelum. Jadi dia cuma layernya tuh lapisannya dia banyak sekali dan datanya itu biasanya sangat-sangat kompleks dan banyak, bisa sampai jutaan data gitu. Nah, itu pakai metode deep learning nih, kayak ChatGPT dan lainnya itu ini pakai deep learning. Oke. Kelebihannya sangat handal dalam proses data tidak terstruktur, gambar, suara, teks, dan mengenali pola kompleks. Aplikasi contoh pengenalan gambar dalam CCTV pintar, pemersesatan bahasa alami NLP untuk chatbot, dan lain-lain. Oke, nah kurang lebih ini tabelnya rekan-rekan. Jadi kalau ini tekniknya ada Fuzzy tadi ya. Fuzzy ini AI yang awal-awal lah, AI tradisional. Dia mendeskripsikan bagian yang abu-abu tadi. Jadi nggak cuma hitam atau putih, tapi dia bisa mendeskripsikan bagian abu-abu tadi, rekan-rekan. Dan dia Fuzzy Logic ini tidak perlu data, karena dia yang penting rule saja. Kita uh, perlu apa eh, menentukan rules yang tepat saja. Nah, rules yang tepat ini yaitu dari best practice atau dari ahli tadi. Nah, terus kalau AI yang modern itu yang machine learning tadi rekan-rekan. Machine learning sendiri kan ada supervised learning, ada yang unsupervised learning sama yang ada ini nih, deep learning nih. Nah, ini contohnya kalau di jenis masalah ketiga ya. Kalau fuzzy logic itu penilaian risiko yang melibatkan ambang batas atau tidak tidak tegas. Misal masalahnya itu menilai tingkat risiko aktivitas yang kompleks, misal menggunakan forklift, di mana parameter seperti kemungkinan likelihood-nya atau tingkat keparahan severity tidak selalu dapat dinyatakan secara hitam putih. Solusinya sistem berbasis aturan fuzzy mengkonversi input kualitas misalnya tinggi, sedang menjadi risiko tinggi, apa risiko numerik yang terukur memberikan hasil penilaian lebih mencerminkan nuansa realitas di lapangan. Nanti slide-nya dikasihkan rekan-rekan yang nanti rekan-rekan bisa baca detail aja. Nah, ini contoh, saya nggak akan baca satu-satu, jadi ini contoh teknik AI dan jenis masalah di K3 yang bisa diselesaikan oleh teknik atau jenis AI tadi, rekan-rekan. Ini contoh konkret dan masalah dan solusinya gitu yang bisa ditangani. Nah, sekarang saya ini yang intinya sebenarnya rekan-rekan. Dan saya berterima kasih juga nih kepada Media Tama, ini udah kali kelima dan rangkaian ini ya, rangkaian panjang webinar-webinar sebelumnya dari digitalisasi pelaporan K3, ada IoT dengan K3, ada data analis dengan K3, sekarang AI nih puncaknya, membuat AI akhirnya. Yang pertama, saya itu ada membuat platform AI eh, untuk menentukan risiko K3 6 kali 6 gitu. Eh, Mungkin untuk biar ini ya, biar biar tidak teori terus, saya refresh dulu. Dan ini bisa diakses gratis. Nanti saya akan cari terakhir setelah selesai semua saya akan tunjukkan cara aksesnya. Nah, ini platformnya risk level. Jadi misalnya aktivitas pekerjaannya pekerjaan apa ya, pengelasan ya, pengelasan. Terus nama HEC-nya Amar misalnya ya, HE. Nah, ini saya bagi menjadi severity-nya, keparahannya itu jadi beberapa aspek nih. 7, keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, logistik, sosial, dan keuangan. Saya sendiri pun ini saya bisa coba rekan-rekan bisa coba lah cek di tempat lain. Ada nggak yang severity-nya dibagi lagi sampai 7 aspek kayak gini. Itu baru pertama kali nih rekan. Rekan ini pertama nih platform yang risk level ya. Jadi keselamatan misalnya pekerjaan pengelasan, keselamatan itu level 5, kesehatan misalnya kalau pekerjaan pengelasan menghirup ini anggaplah 3 gitu ya. Lingkungan misalnya 2, keamanan 2, logistik kayaknya 2 juga, sosial 1 mungkin ya, keuangan nih.
Kalau misalnya terjadi eksiden, anggaplah 3 ya gitu ya. Oke. Nah, tinggal nanti dideskripsikan sebenarnya ini bisa kita bikin prosedurnya. Kalau keselamatan, aspek keselamatan level satu tuh apa aja tuh tingkat keparahannya untuk keselamatan gitu-gitu rekan-rekan. Nah, terus ini probability-nya eh, sangat jarang-jarang atau mungkin. Anggaplah kita mungkin aja ya, mungkin mungkin terjadi. Itu risiko, udah langsung muncul. Nah, ini contoh implementasi eh, apa platform AI yang coba saya kembangkan untuk eh, menentukan tingkat risiko pekerjaan dengan matriks 6 kali 6 dan di severity-nya itu dipecah lagi jadi 7 aspek gitu. Probability sendiri jadi 6 aspek. Nah, ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih jauh. Lebih jauh lagi sebenarnya kita bisa tentukan level satu itu apa gitu. Kita bisa tambahkan keterangan apa, level 2 apa gitu. Oke. Dan kita bisa bikin prosedurnya. Oke, itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua, platform kedua ada namanya MSDS, muskuloskeletal. Nah, kebetulan saya bukan dari kesehatan ya rekan-rekan, jadi eh, untuk memahami apa sih MSDS, bukan material safety data sheet ya, muskuloskeletal. Nah, kita nonton aja channel YouTube berikut nih penjelasan singkat dari Bu Dokter terkait MSDS tadi. Halo Sobat Sehat, salam safety, salam sehat. Perkenalkan, saya Maida Natania Apsarini, K3RS di Rumah Sakit Gerah Hermin, ingin memberikan sedikit informasi mengenai musculoskeletal disorder di lingkungan kerja. Apa sih musculoskeletal disorder itu? Musculoskeletal disorder adalah gangguan pada otot skeletal yang terjadi karena otot menerima beban statis secara terus-menerus dan mengakibatkan terjadinya keluhan pada kerusakan otot dan saraf sehingga dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak Ya, nyaman. kurang lebih itu rekan-rekan penjelasannya. Nah, yang saya coba buat adalah platform ini screening cepat untuk risiko MSDS tadi, menilai frekuensi, postur, badan, dan durasi untuk memberikan kategori risiko ergonomi. Lagi-lagi saya menggunakan fuzzy logic AI tradisional itu, karena saya nggak punya data. Kalau data ini ya catatan kerja terkait pekerjaan ini, muskuloskeletal ini, MSDS ini. Nah, nanti outputnya itu ini nih, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu. Oke, untuk contohnya, oke, saya mana ya? MDSDS. Oke, ini. Nah, tinggal misalnya kita individu yang dinilai. Misalnya nih, rekan-rekan sebagai HSE di side project gitu kan. Ada pekerja nih, dia pengen dianalisis, dinilai ininya, apa risiko MSDS-nya, gangguan MSDS akibat pekerjaan dia. Misal contoh seperti itu ya. Kalau yang tadi kan untuk JSA dan Hiradisi kan, kalau yang risk level ini nih. Dan teman-teman praktisi K3 udah inilah ya, udah cukup kenyang lah dengan ngisi MS apa Hiradisi dan JSA gitu. Nah, sekarang tentang MSDS. Misalnya namanya Pak Amar misalnya, saya tugasnya misalnya tadi ya manual handling, jadi ngangkat pakai manual gitu ya. Terus jarak frekuensi gerakannya, saya itu kebetulan bekerja misalnya nih, misalnya saya itu si Amar ini bekerja di gudang. Kerjanya itu sedang lah 5 sampai 20 kali per jam untuk melakukan pekerjaan manual handling ini. Nah, posisi tubuhnya karena saya udah dapat si ceritanya si Amar ini udah dapat pelatihan manual handling yang jadi dia udah netral tuh, dia mengerti lah cara teknik manual handling yang baik dan benar. Terus beban angkatnya, anggaplah dia sedang lah ya. Jadi pekerjaannya itu di 5 sampai 15 kilogram, mungkin spesifik di 14 kilo kali ya. Nah, kemudian durasinya kita anggaplah dia tuh 2 sampai 4 jam nih bekerjanya di gudang itu. Tepatnya misalnya 4 gitu, 4 jam. Nah, kita hitung risiko MSDS dia
Oh, jadi si Amar ini risiko MSDS-nya adalah sedang. Oke, gitu. Ini bisa ada riwayatnya juga ya. Nah, ini contoh implementasi fuzzy logic AI tradisional untuk menilai risiko gangguan MSDS setiap pekerja gitu. Nah, contoh lagi misalnya kita tadi anggaplah dia nggak pernah tidak ergonomis, dia nggak tahu nih teknik mengangkat atau dia nggak konsisten gitu karena pengen buru-buru. Terus beratnya agak agak berat, dia misalnya di atas 15 kilo, anggaplah misalnya 18 kilo ya. Tapi dia cukup singkat nih durasinya, dia cuma 3 jam aja. Apakah risikonya? Oh, tetap sedang juga ya, gitu. Jadi rekan-rekan bisa, nah ini bisa tools ini rekan-rekan bisa pakai untuk tadi menilai gangguan muskules MSDS eh, setiap pekerjanya. Itu tools yang kedua rekan-rekan. Oke, kita lanjut tools yang ketiga. Nah, ini terkait fatigue, evaluasi tingkat kelelahan atau fatigue khususnya pekerjaan shift malam. Ini saya ada screenshot eh, berita ya kejadian 2000 bulan 3 2025. Survei berdasarkan survei ini kelelahan jadi salah satu penyebab tingginya kecelakaan kerja di kawasan industri Morowali di IMIP kayaknya ya. Nah, jadi ceritanya platform ini adalah screening cepat untuk kelelahan shift malam yang memakai fuzzy logic, gabungan durasi kerja, intensitas, kualitas tidur, dan faktor tambahan untuk menilai risiko kelelahan secara semi kuantitatif. Nah, ya pakai fuzzy logic tadi, jadi mendeskripsikan yang abu-abu tadi, mengkombinasikan beberapa variabel, terus untuk menentukan kesimpulan di akhir gitu ya. Biasanya tiga atau empat atau dua gitu, lebih dari satu lah kesimpulannya biasanya. Oke, nah seperti biasa kita untuk eh, contoh implementasinya, ini platformnya, Fatik, anggaplah namanya Fadlil, saya juga ya. Durasi kerjanya, anggaplah saya itu di 9 jam terus nih, rata-rata ya setiap hari. Intensitas kerjanya, ini skala 1 sampai 10 ya. Anggaplah intensitas kerja saya itu di 7 gitu. Nah, kualitas tidur saya ini buruk nih, sering begadang nih. Anggaplah di 4 atau 3 ya, 3. Terus lembur sama ngerjain tugas kritis. Saya checklist nih. Karena kan jam kerja normal tuh 8 jam. Cuma lebih sejam aja nih, lemburnya sejam-sejam terus. Terus ini sangat intensitas kerjanya tuh 7, kualitas tidurnya 3, skala 1 sampai 10 ya. Ini faktor risiko tambahannya saya ya tambahin lembur sama tugas kritis. Coba kita hitung skornya kapan nih? Aman, aman, aman rekan-rekan. Kecuali misalnya saya tambah misalnya ini lemburnya jadi 2 jam. Ya, lembur 2 jam, kemudian ininya dinaikin sedikit misalnya jadi 8 gitu ya. Nah, tinggal kita di dalam prosedur, kita deskripsikan skala 1 itu apa, skala 2 itu apa, sampai 10 itu apa. Untuk ini ya, untuk durasi kerja. Kalau durasi sih nggak perlu ya, intensitas kerja sama kualitas tidur ini. Nah, itu yang perlu kita deskripsikan tuh. Coba kayak tadi, oh perlu refresh ulang dulu ya, baru bisa ngisi lagi. 8, radius 11 jam, risikonya 8, tidurnya 3, lembur dan tugas kritis. Berbahaya. Nah, oke. Oh, namanya saya belum isi ya. Admin Fantastik. Nah, gitu rekan-rekan. Ini platform kedua. Oke. Berikutnya, platform keempat, penilaian iklim kerja dan potensi konflik. Nah, ini juga kita nggak bisa hindari ya. Kan di tempat kerja kan salah satu yang bikin apa 80% kecelakaan kerja kan unsafe action ya. Kalau berdasarkan survei 2018 kalau nggak salah di konstruksi pekerjaan konstruksi 80% tuh unsafe action. Nah, salah satunya itu adalah akibat miskoordinasi
komunikasi gitu-gitu. Dan jangan lupa juga salah satu sumber bahaya ketiga kan psikososial ya, yaitu tadi konflik uh, orang dengan orang gitu. Nah, platform ini keempat ini adalah screening cepat iklim kerja yang mengubah indikator kualitatif komunikasi, keluhan, turnover, dan keterlibatan menjadi nilai numerik untuk mengukur potensi konflik secara semi kuantitatif. Nah, cara kerjanya input kategori dipetakan lewat ya sama ya pakai fuzzy lagi-lagi saya gunakan fuzzy. Jadi sebenarnya selain HSE ini bisa juga dipakai oleh teman-teman HRD nih untuk menilai iklim kerja dan potensi konflik di perusahaan tersebut. Kita ini platformnya, misalnya area kerja workshop misalnya, shop di area kerja workshop, komunikasi timnya itu sedang, anggaplah sedang ya. Nah, tinggal nanti dideskripsikan lancar itu seperti apa, sedang itu seperti apa, terlambat tuh kayak apa. Anggap kita sedang. Kemudian keluhan pekerja banyak, anggap banyak. Turnovernya ya yang ini ya, yang resign ya, tingkat resign yang anggap sedang juga. Keterlibatan atau partisipasi dalam keputusan, anggap sedang juga. Kita lihat analisis areanya. Nah, untuk area workshop ini eh skornya 59 per 100 gitu. Nah, statusnya perlu perhatian. Nah, ini ada rekomendasinya juga nih, perlu perlu kontribusi risiko utama adalah komunikasi nih. Oke. Nah, ini contohnya rekan-rekan. Jadi pemanfaatan algoritma AI untuk menyelesaikan ini tadi menilai iklim kerja sosial gitu. Oke. Terakhir platform terakhir adalah namanya Fuzzy Big Five. Nah, kalau ini saya sangat percaya diri sekali dan ini sedang diselesaikan juga papernya. Kalau yang empat tadi itu kayaknya akan perlu saya kembangkan lagi karena tadi ya setiap levelnya itu belum ada standarnya. Eh, nah, kalau yang ini sudah sudah dikembangkan 3 kali dan ini udah versi terbaiknya loh. Fuzzy Big Five. Nah, ini sebenarnya lebih tepat ke eh, HRD sih. Cuma mungkin kalau teman-teman yang HSE Manager atau HSE Supervisor yang di project, terutama proyek-proyek singkat ya, yang sering merekrut personil safety officer atau safety man untuk di site projectnya, itu bisa saja nih saat ini digunakan untuk menilai karakternya. Jadi ada namanya ini rekan-rekan, ada namanya teori Big Five. Nah, salah satu yang paling bagus di teori Big Five ini metodenya pakai 44 pertanyaan BFI. Nah, nanti tuh dari situ akan muncul di kayak kuesioner gitu. Jadi kita ngisi 44 kuesioner. Nah, nanti akan disimpulkan 5 kategori, O, C, E, A, dan N. Nah, nah kalau ini saya gabungkan fuzzy logic dengan machine learning. Cuma datanya saya pakai data apa data sintetik gitu, data buatan yang sudah dikonfirmasi sebelumnya. Jadi kalau kombinasi dua ini, cuma lebih utamanya adalah fuzzy logicnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita untuk eh, mempersingkat waktu, jadi cara penggunaan ini archetype, fuzzy big five BFI 44. Contoh namanya Amar, emailnya misalnya saya sembarang aja, gmail.com. Misalnya, ini kalau rekan-rekan yang pernah ikut psikotes, pasti sering, saya yakin pernah mendapat ini, apa sih, soal psikotes kayak gini, tes kepribadian kayak seperti ini. Ini contoh banyak berbicara, skalanya apa? 1 sampai 5 ya. Ini mendeskripsikan tentang diri kita nih, banyak berbicara atau tidak. Saya misalnya 4, gitu ya. Kemudian cenderung mudah menemukan kesalahan pada orang lain. Misalnya, ini saya sembarang aja rekan-rekan, karena kalau kita ini bahas satu-satu per pertanyaan, itu akan waktu lama. Ini saya sembarang aja, saya acak aja nih. Oke, saya acak aja. Saya sendiri tuh pernah tuh dapat yang tes kepribadian yang betul sekitar 44 sampai 50 nomor dulu.
Nah, saya sendiri mau kenapa memilih 44 karena saya lihat itu yang paling sering di HRD rekan-rekan HRD gunakan. Oke, ini saya asal aja biar cepat kita ngisinya ya. Ini contoh-contoh aja ya. Inovatif kreatif. Wah, masih banyak ya rekan-rekan ini saya contoh aja. Oke, nah, terakhir. Terakhir kita proses setelah udah diisi nih, bisa per orang tadi kan dia udah ngisi, terus rekan-rekan tinggal proses dan kirim, langsung keluar kepribadian dia. Jadi dia itu adalah dia itu kita bisa simpulkan di ini nih. Dia orangnya kategorinya ada support nih. Tim support, empatik, sabar, unggul di layaran HR nih, cocok buat HR gitu. Dia 30% nih. Kemudian dia tuh kalau spider chartnya dia lebih tinggi di agreeableness. Nah, di sini. Nanti rekan-rekan tinggal bisa baca aja apa sih Ocean itu. Ocean Big Five, teori Big Five Ocean ya. O-nya itu apa, N-nya itu apa, C-nya itu apa, E-nya itu apa, dan H-nya itu apa. Oke. Nah, ini rekan-rekan dan ini kebetulan waktu ulang tahun Universitas Pakuan, eh, prodi apa fakultas kami yang sekolah vokasi itu diminta untuk menampilkan karya. Salah satunya adalah karya yang tadi kami tampilkan di booth kami dan alhamdulillah mendapat booth eh, ini terfavorit gitu. Oke, itu rekan-rekan. Nah, terakhir, tadi kan ada 5 tuh platform. Gimana sih cara aksesnya? Rekan-rekan tinggal kunjungi aja website pribadi saya, muhammadfadil.com. Kemudian nanti buka yang ini. Oh, kalau nomor telepon nanti tinggal klikin aja ya WhatsApp, nanti langsung ngarah ke website saya. Nah, ini landing landing page. Setelah diklik nanti kebuka ini. Nah, nanti rekan-rekan lihat di menu tools. Nah, ini ada 5 nih. Dan insya Allah ke depan akan makin banyak lagi tools-tools yang akan saya kembangkan. Dan terutama yang udah ada ini tentunya akan terus saya kembangkan biar lebih akurat. Terutama tadi ya harus nanti akan saya tambahkan setiap levelnya itu eh, standarnya. Level 1 tuh apa sih? Jadi biar tidak biar rekan-rekan tuh bisa menentukan level setiap aspeknya itu dengan tepat gitu sesuai ini sesuai standar. Gitu rekan-rekan materi peran AI di bidang ketiga. Dan ini saya langsung tunjukkan bukti implementasi algoritma AI, fuzzy logic kebanyakan ya, kecuali yang RSetap ini gabungan dengan machine learning, untuk membantu pekerjaan kita sebagai personil HSE di tempat kerja gitu. Ini tadi ada risk assessment, risk level gitu. Kemudian ini MSDS, terus ini ada fatigue. Setiap pekerja ada konflik sosial untuk menilai iklim kerja sosialnya dan terakhir adalah menilai karakter dari orangnya. Jadi biar kita tahu tuh kalau kita rekrut karyawan, kita bisa tahu oh dia nih tipik orangnya tuh cenderung cocok untuk ini nih untuk pekerjaan. Kalau dulu mungkin zaman-zaman dulu SMS, ah ini cocok kerja di air. Nah ini rekan-rekan, Anda cocok kerja di air. Kurang lebih ini AI-nya nih untuk memprediksi itu. Tapi ini lebih ke karakter tadi ya, yang ocean. Eh, eh, Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Mohon maaf apabila salah kata dari saya. Eh, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Amar untuk sharing terkait dengan peran AI dalam bidang K3 nih teman-teman ya. Nah tadi kita sudah bisa lihat langsung untuk demonya. Nanti teman-teman bisa coba langsung ya di link yang nanti mungkin Pak Amar juga akan share di kolom chat untuk teman-teman bisa klik langsung, kemudian coba langsung untuk AI-nya tadi gitu ya. Nah ini Pak Amar, saya copy lagi ya Pak. Ini masih ke host dan panelis Pak Amar. Oke, belum ke everyone. Sebentar. Nanti Pak Amar akan share teman-teman semuanya untuk, nah oke, sudah ke everyone. Pak Amar sudah kirim linknya di kolom chat teman-teman. Silahkan bisa klik linknya di sana juga teman-teman langsung cobain ya praktek langsung terkait dengan AI yang akan
teman-teman coba tadi dan yang sudah disampaikan oleh Pak Amar. Luar biasa ya teman-teman, bermanfaat sekali. Dan untuk teman-teman semuanya silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A terkait dengan materi kita hari ini, materi yang disampaikan oleh Pak Amar hari ini. Dan sambil menunggu teman-teman semuanya menuliskan pertanyaannya, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya, terutama untuk absensi ya. Dan mungkin dari tadi teman-teman sudah bertanya absennya mana gitu ya. Nah, absennya akan saya share sesaat lagi teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman silakan nanti isi absen yang akan saya share di kolom chat. Nah, kemudian teman-teman silahkan juga nih pastikan aplikasi Mika Pro-nya sudah diinstal. Kalau misalkan teman-teman saya belum install karena saya baru pertama kali hadir di webinar hari ini, silahkan install dulu di Play Store ataupun di App Store. Kemudian buat teman-teman yang baru pertama kali daftar, maka akan mendapatkan free 3 bulan masa aktif platinum ya, sehingga nanti teman-teman dalam 3 bulan ke depan bisa mendapatkan fitur-fitur premium gitu ya. Salah satunya tadi ada regulasi K3, ada modul pelatihan, dan bonusnya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat ketika teman-teman mengikuti webinar tiap hari Sabtu seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya aplikasinya dari dulu, kemudian teman-teman sekarang status dulu sih platinum, sekarang statusnya sudah silver. Nah, maka teman-teman perlu untuk melakukan upgrade ke platinum. Untuk apa? Untuk mendapatkan fitur-fitur tadi, gitu ya. Fitur regulasi K3, fitur modul pelatihan, dan ada fitur AI K3-nya juga. Nah, teman-teman nanti bisa mendapatkan itu. Bonusnya, ketika teman-teman ikut webinar, maka dapat sertifikat, gitu. Loh, kalau sekarang saya silver, kemudian saya absen, kemudian pada saat saya upgrade ke platinum, dapat gak sertifikat sebelumnya? Jawabannya dapat, teman-teman. Yang penting nanti teman-teman absen dulu, ya. Kemudian untuk upgrade-nya boleh kapan aja. Nanti teman-teman kalau udah upgrade, misalkan saya bulan depan aja deh nunggu THR turun baru saya upgrade. Nah, boleh teman-teman nanti bisa langsung kabarin saya untuk minta dibantu terbitkan sertifikat yang belum terpublish ya di aplikasi Mika Pro gitu. Oke, baik. Nanti cara untuk upgrade-nya gampang banget. Teman-teman di halaman beranda di sebelah kanan ini ada gambar yang masih silver, ada gambar gemboknya ya. Nah, nanti silakan bisa diklik aja gambar gembok yang ada di sini. Teman-teman ikuti arahan untuk upgrade ke platinum seperti itu. Nah, kemudian untuk cara cek sertifikatnya gimana? Caranya teman-teman silakan upgrade dulu aplikasi Mika Pro terbaru kalau misalkan teman-teman belum upgrade ya. Karena ada versi terbaru di Play Store dan juga di App Store, tampilannya lebih fresh dan ada menu baru ya. Nanti teman-teman bisa akses di sini tentunya untuk kebutuhan pelatihan juga ya. Dan untuk cek aplikasinya ada di menu akun, kemudian ada di menu pelatihan saya, menu akun yang ada di pojok kanan bawah. Lalu pelatihan saya ada di atas, seperti di gambar. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung klik judulnya. Kalau hari ini berarti yang paling atas, peran AI dalam bidang ketiga. Nah, ini akan muncul setelah teman-teman absen, ya. Dan ini akan muncul setelah sertifikatnya terbit. Untuk sertifikatnya, kalau nanti teman-teman klik, ada sertifikat, ya. Kalau sudah isi absen ya, ada sertifikat tapi biasanya masih kekunci. Kalau sekarang saya belum ada nih training sayanya peran AI dalam bidang ketiga, ya karena teman-teman belum absen, gitu ya. Kalau sudah absen nanti akan muncul. Gitu. Kemudian, nah di media Tama untuk di aplikasi Mika Super App K3 juga ada AI K3 teman-teman. Dan ini untuk teman-teman bisa bertanya seputar AI K3. Seperti apa AI K3 yang ada di aplikasi Mika Pro atau Mika Super App K3. Nah itu tadi ya teman-teman untuk terkait dengan AI K3. Jadi teman-teman AI K3 ini adalah fitur chat AI. Jadi kalau teman-teman ingin tanya seputar K3, teman-teman bisa tanya ke AI K3 atau biasanya kami sebutnya adalah Aike. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa buka Aike di websitenya aik3.mediatama.co.id. Nanti teman-teman bisa langsung login menggunakan akun aplikasi Mika Pro. Jadi teman-teman harus punya dulu akun aplikasi Mika Pro-nya untuk mengakses fitur chat AI K3-nya gitu ya. Nanti langsung bisa konsultasi di sini. Nah, fitur AI K3 ini sudah tersedia di App Store, di Play Store ya tahun ini. Untuk di iOS itu sudah ada, tahun kemarin masih belum ada ya. Untuk di Apple sudah ada. Kalau di Android juga sudah tentunya sudah ada ya. Nanti teman-teman bisa akses juga di aplikasi Mika Pro di Android maupun juga di
iOS serta di website juga bisa. Teman-teman bisa tanya apapun seputar K3. Yang penting teman-teman jangan nanya seputar resep masak ya. Kalau resep masak ini nggak bisa. Jadi teman-teman bisa tanya seputar AI K3 aja. Nah, silakan install buat teman-teman yang belum install. Tapi kalau sudah install, pastikan sudah upgrade ke Platinum untuk mendapatkan fitur-fitur premiumnya. Salah satunya adalah AI K3. Oke, kalau teman-teman em, ingin mempelajari materi-materi K3, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Amar, bahwa banyak sekali materi-materi Pak Amar yang sudah di-upload di channel YouTube-nya Kak Cideni untuk bisa mengkoneksikan antara materi-materi sebelumnya dengan hari ini. Teman-teman bisa buka channel YouTube-nya Kak Cideni, lalu teman-teman bisa pilih materi mana yang teman-teman ingin pelajari ya. Kemudian kalau teman-teman semuanya punya lisensi SKP, pastikan tidak expire lebih dari 1 tahun. Kenapa? Kalau sudah lebih dari 1 tahun, teman-teman perlu refreshment. Nah, kalau refreshment biayanya lebih tinggi lagi. Jadi pastikan teman-teman sebelum 1 tahun ya, sejak masa expire-nya, teman-teman bisa perpanjang, dan baik yang level ahli, petugas, teknisi, operator, alat berat, media tama bisa untuk memperpanjangnya. Seperti itu ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia K3, silahkan bisa langsung ambil ahli K3 umum Kemenaker RI dan ini minimal pendidikannya D3, teman-teman sudah bisa ambil sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker secara online. Kami ada promo untuk sertifikasi bundling dengan ahli K3 BNSP. Jadi cukup tambah biaya yang cukup terjangkau, teman-teman sudah bisa dapat 2 sertifikasi, ahli K3 Kemenaker dan juga BNSP, seperti itu. Ya, dan untuk tahun ini semua pelatihan ada tambahan fasilitas atau benefit bonusnya ya teman-teman, yaitu jersey running ya karena kita lagi hype running ya, lari pagi setiap hari Minggu, teman-teman akan mendapatkan jersey running dari Mediatama Run Squad gitu. Seperti di flyer untuk jersey runningnya teman-teman bisa gunakan untuk aktivitas olahraga. Nah, untuk kali ketiga BNSP, ini kita ada pembelajarannya sama persis seperti kali ketiga umum, jadi lebih panjang. Kalau sebelumnya hanya 5 hari, dan sebelumnya juga hanya melalui video, kalau sekarang materi yang akan teman-teman dapatkan di BNSP, ahli K3 BNSP, dengan ahli K3 Kemnaker itu sama. Ya, sama-sama 12 hari, 13 hari bersama sosialisasi 1 hari, dan kalau untuk yang BNSP nambah 1 hari lagi untuk uji kompetensi. Jadi totalnya 14 hari ya, 1 hari sosialisasi, 1 hari uji kompetensi, dan materinya sama persis. Teman-teman minimal pendidikannya D3 ya, dan harganya di 3,5 juta karena ini sudah tidak ada lagi subsidi. Subsidi berakhir di tahun kemarin untuk yang level ahli. Nah, kalau yang untuk level petugas, untuk yang SMA atau SMK gimana? Bisa ambil yang petugas ataupun yang operator ya. Nah, nanti teman-teman bisa ambil di sini seperti itu. Kemudian bedanya apa antar petugas dan juga operator? Teman-teman kalau misalkan sudah punya pengalaman di bidang K3, ambil yang petugas. Tapi kalau belum punya pengalaman di bidang K3, ambil yang operator. Nah, ini pembelajarannya lebih singkat, jadi hanya 5 hari teman-teman bisa belajar melalui video dengan total 10 unit kompetensi. Seperti itu ya. Kemudian kalau kita sudah punya alika 3 umum, lanjut lagi untuk tingkatkan kompetensinya di auditor SMK 3 Kemenaker RI, dan teman-teman akan belajar secara online training nanti di Februari ya. Lalu kalau di pekerjaannya teman-teman perlu untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja, penting juga memiliki pengetahuan ahli K3 muda lingkungan kerja, dan nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari BNSP ya. Kenapa dari BNSP? Karena untuk yang linker ini sertifikatnya adalah Hygiene Industri Muda. Nanti dari BNSP, SKP dan lisensinya baru dari Kemnaker. Seperti itu. Nah, pembelajarannya ini blended training, nanti ada prakteknya juga ya, teman-teman, bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya di uh, pelatihan K3 Linker ini gitu. Kemudian di sektor kelistrikan kita ada teknisi K3 listrik. Ini minimal pendidikannya SMK, kejuruan teknik, dan ini blended training teman-teman. Nanti ada prakteknya juga. Tapi kalau misalkan kita sudah D3 atau S1 teknik, maka ambil yang ahli K3 listrik Kemenaker RI. Dan ini teman-teman full tatap muka ya di Jakarta. Seperti itu. Wajib jurusan teknik ya, teman-teman. Kalau di luar teknik memang belum bisa karena persyaratan dari kementeriannya seperti itu.
Kemudian di sektor konstruksi, kita ada ahli muda K3 konstruksi dan ini pendidikan minimal SMA sudah bisa ikut ya teman-teman. Pembelajarannya secara online training. Kalau misalkan kita, misalkan Bapak Ibu semuanya mengawasi perancah, kemudian menghitung beban perancah, bisa ambil supervisor perancah. Tapi kalau hanya memasang dan membongkar perancahnya, ambil untuk kompetensi atau keahlian teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara online training ya. Dan juga nanti ada prakteknya di Tangerang, di tempat praktek Media Tama. Kemudian kalau di perusahaannya kita masuk ke dalam tim tanggap darurat, nah penting untuk memiliki petugas peran kebakaran kelas D dan ini blended training nanti ada prakteknya langsung juga cara memadamkan api. P3K ini juga masuk ke dalam tim tanggap darurat teman-teman dan ini untuk apa namanya tatap muka ya untuk pembelajarannya. Kemudian kalau misalkan kita bekerja di ketinggian, nah ini penting juga nih kalau kita punya sertifikasi ketinggian. Kalau misalkan teman-teman semuanya masih ada pijakan sebagai alas kerjanya, teman-teman ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, teman-teman bisa bilang TKPK tingkat 1. Nah, ini yang Kamla KRI dan BNSP kita juga ada ya, teman-teman, baik yang TKBT maupun yang TKPK. Forklift ini juga penting kalau misalkan teman-teman di perusahaannya ada gudang ya. Nah, teman-teman punya forkliftnya, ada operatornya tapi belum punya CEO-nya. Penting untuk operatornya memiliki CEO dari forklift ya. Nanti teman-teman akan praktek langsung bagaimana caranya menggunakan atau mengendari forklift. Dan bagi teman-teman yang belum pernah mengendari forklift ya, Mediatama ada kelas baru belajar dari nol untuk operator forklift. Nanti diajarin gimana caranya menyetir forklift ya, teman-teman. Teknisi K3 ruang terbatas, Mindatama juga hadir dengan pelatihan blended training. Nanti teman-teman akan praktek langsung bagaimana caranya bekerja di ruang terbatas. Lalu di sektor migas, kita ada operasi K3 migas. Di sektor yang migas kita ada dua ya, operasi sama pengawas. Bedanya kalau yang operasi minimal pendidikan SMA, tapi kalau yang pengawas D3 bisa langsung ambil aja ke pengawas. Seperti itu. Petugas insiden investigasi, ya ini juga penting kalau misalkan kita sebagai HSE di perusahaan kita masing-masing. Lalu ini ya HIMU dan HIMA, kalau tadi di K3 Linker itu HIMU, nah Media Tama juga ada HIMA-nya teman-teman, dan ini sertifikasi BNSP juga, nanti ada secara online juga untuk pembelajarannya ya teman-teman. Kalau HIMU masih ada prakteknya karena nanti berbarengan dengan yang K3 Linker Kemenakar untuk prakteknya. Ketiga laboratorium juga penting bagi teman-teman semuanya yang bekerja di sektor lab atau laboratorium ya. Penting juga untuk memiliki sertifikasi BNSP dari K3 laboratorium. Nah, ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan. Nanti akan disesuaikan dengan pelatihan yang akan teman-teman ambil ya. Kalau misalkan kita ingin belajar secara mandiri, teman-teman, selain dari webinar, teman-teman juga ingin mempelajari materi-materi K3 lainnya, dan ingin dapat sertifikat, dapat modul, bisa langsung kunjungi ke website e-learningnya atau website e-course atau website kursus online Midlea, namanya Midlea, Media Tama Learning Academy, yang mana website teman-teman bisa akses di midlea.co.id, seperti itu. Kemudian di websitenya mediatama.co.id ada menu karir. Nanti teman-teman bisa lamar kerja di sini. Dan kalau belum punya CV-nya, teman-teman bisa buat CV di aplikasi Mika Pro ya. Seperti itu. Nanti tinggal masukin biodata, kemudian download. Udah, sesimpel itu aja teman-teman. Oke, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan bisa hubungi tim Mediatama ataupun juga channel YouTube-nya channel YouTube-nya Mediatama ya, Instagram-nya Mediatama, Facebook dan juga TikTok bisa teman-teman follow. Dan kita selalu ada pembelajaran secara gratis melalui TikTok Live ya teman-teman. Jadi teman-teman setiap hari sampai hari ini juga kita ada live TikTok. Teman-teman bisa lihat langsung nanti bagaimana caranya praktek di ketinggian, kebakaran, ya apalagi ruang terbatas yang ada praktek-prakteknya. Teman-teman bisa belajar langsung di TikToknya Mediatama. Jadi silakan bisa langsung follow akun TikToknya Mediatama. Oke, kemudian terakhir teman-teman, kalau ada yang ingin kerjasama, silakan hubungi nomor kantor Media Tama dan kalau ada yang ingin bergabung menjadi instruktur pembicara di webinar kolega, silakan bisa langsung hubungi saya untuk nanti saya
bantu jadwalkan dan diskusikan terkait dengan persyaratan-persyaratannya untuk menjadi pembicara di webinar kolega tiap hari Sabtu. Oke, sudah makin banyak yang bertanya, teman-teman. Saya akan share dulu absensinya. Teman-teman silahkan bisa isi absen sampai ada tulisannya berhasil ya. Kalau misalkan belum berhasil, teman-teman bisa isi lagi. Kalau ragu, kayaknya tadi saya udah kirim belum ya? Silakan bisa isi lagi ya. Dan habis absensi, teman-teman silahkan langsung balik lagi ke dalam Zoom hari ini ya, supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan insight-insight dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Oke, baik. Kita langsung em, baca pertanyaan dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bertanya langsung, boleh klik raise hand ya, teman-teman. Kita baca di kolom chat dulu. Dari Pak Alsandro. Bagaimana cara mengintegrasikan AI untuk analitik prediktif dan pemantauan perilaku secara real time guna mengubah pendekatan K3 dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif preventif. Nah, ini tanpa melanggar privasi dan etika pekerja. Ini bagaimana nih Pak Amar? Silakan Pak Amar dari Pak Alsandro. Siap. Wah, mantap sekali pertanyaan Pak Alessandro. Yang pertama, Pak, ini kan ada gabungan beberapa pertanyaan nih. Bagaimana cara mengintegrasikan AI? Jadi AI harus membuat model AI-nya dulu, Pak, kayak tadi. Jadi model AI-nya, nah tentu untuk membuat model AI kan tadi tinggal Bapak pilih tuh, mau pakai algoritma fuzzy, machine learning. Nah, machine learning sendiri dia ada supervised learning, unsupervised learning, dan ada deep learning. Kalau misalnya datanya banyak sekali gitu. Setelah model AI-nya jadi, baru diintegrasikan ke device IoT Bapak. Yang paling sering sih kalau di dunia ketiga tuh ya kamera, Pak. Nanti bisa ini kaitan dengan jawaban pertanyaan jawaban pertanyaan yang berikutnya nih dari Pak Joko Susilo untuk unsafe condition dan safe action. Nah, jadi gini Pak, ini contoh saya tunjukin aja ada video. Nah, setelah model AI-nya tadi udah jadi, setelah udah dibikin nih rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa install, jadi ditanam tuh model AI-nya atau pemrograman AI-nya tadi ke dalam CCTV rekan-rekan di tempat kerja. Nah, contoh ini dia model AI mendeteksi kan diajarin nih, saya yakin nih pakai supervised learning karena kebetulan mahasiswa saya lagi ngerjakan ini juga nih, lagi saya bimbing untuk mengerjakan persis seperti ini yang mau kami bikin, mendeteksi pekerja yang menggunakan yang patuh kepatuhan penggunaan APD. Nanti rencananya AI-nya akan kami install di kamera. Dan insya Allah mungkin di pertengahan tahun inilah baru kelar. Nah, jadi contohnya nih, ini di industri udah jadi ya. Ini bisa tahu tuh mana pekerja yang menggunakan helm atau tidak. Nah, tinggal modelnya teh gampang kan, pakai supervised learning diajarkan gambar orang yang menggunakan APD, misalnya ada 1.000 gambar tuh diajarin. Jadi biar AI-nya pintar, makin banyak gambar dari sudut pandang, dari orang yang berbeda-beda, dari misal dari atas, dari samping. Jadi biar biar dia tahu gimana sih membedakan orang yang pakai helm dengan tidak. Nanti itu untuk baru APD helm doang tuh. Belum nanti kita ajarkan lagi misalnya untuk pakai ini apa rompi rompi keselamatan. Terus yang paling susah mungkin kayak kacamata karena kan itu lagi nanti kaitannya dengan resolusi kameranya atau perlu disiapkan juga. Nah, jadi sih setelah bikin model AI-nya diinstal di eh, sensor dalam hal ini kamera untuk memantau bisa digunakan untuk memantau ini apa sih tadi kalau dalam contoh kasus ini eh, kepatuhan penggunaan APD. Kalau saya lihat sih ini cuma helm aja sih kalau dari video ini ya. Nah gitu, dibanding jadi bisa ketahuan tuh dari sini aja langsung bisa ngumpulin data berapa orang pekerja yang tidak menggunakan helm di jam sekian gitu kan. Nah dari data itu setelah dikumpulkan, baru bisa dianalisis lagi. Ya bikin lagi makanya di ilmu data science bapak-bapak rekan-rekan ilmu data science nanti langsung otomatis tuh kehitung terakumulasi. Nah kalau rekan-rekan mau saya nggak akan bahas detail jadi rekan-rekan bisa baca seperti disampaikan Pak Arief tadi, nonton kembali saja rekaman webinar terkait yang data analis yang saya rekomendasikan yang digitalisasi pelaporan K3 dulu, biar rekan-rekan bisa mulai mendigitalisasikan pekerjaan yang selama ini masih manual, bisa digital gitu rekan-rekan. Baru setelah itu baca juga yang tentang ini nih, IoT.
Nah, ini saya bahas detail juga tuh tentang apa sih implementasi, contoh implementasi di industri, di tambang, di migas, di segala macam penerapan IoT gitu. Lalu yang terakhir data analis, analisis data, analisis data. Ini kalau nggak salah. Ini di kita sebelah pelaporan ketiga, yang data analis tuh yang ini. Ini analitik data. Oke, habis itu, ini terakhir tuh saya lihat ada pertanyaan terkait ini ya apa agar meningkat gitu ya. Nah, itu di sini materi ini data analis saya ada bahas tentang bagaimana melakukan survei budaya ketiga. Jadi memang dari pertanyaan Bapak tadi itu eh, gitulah kira-kira urutannya Pak. Bikin model AI-nya, terapkan atau install model AI itu ke IoT device, dalam hal ini sensor kamera, kemudian biar dia mengumpulkan data, dan hasil data yang dikumpulkan itu yang di itu di kamera tadi itu di analisis otomatis menggunakan ini ya metode data science lah, analis gitu. Begitu Pak, terkait ini bisa ditonton kembali aja video Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Alessandro untuk jawabannya. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh banget ya untuk klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan Pak Amar hari ini. Lanjut lagi dari em, ini Pak Joko Susilo ya. Contoh penerapan AI monitoring, oh ini proyek yang tadi ya mirip-mirip. Bagaimana AI mendeteksi potensi bahaya, unsafe dan sama seperti tadi ya, ya Pak Amar ya. Nah, atau sejauh mana AI mampu menganalisis data kecelakaan kerja untuk pencegahan di masa depan nih Pak. Nah, ini seperti apa Pak? Wah, Dari Pak betul Joko Pak. Ini Susilo. pertanyaan terakhir sih yang menarik Pak. Sejauh mana AI mampu menganalisis data kecelakaan kerja untuk mencegah di masa depan? Nah, kuncinya adalah di data dulu Pak. Kita tuh harus sekarang coba Bapak tanya di melihat di data perusahaan Bapak saat ada nggak data yang 5 tahun terakhir aja tentang unsafe action atau unsafe condition, tapi pastikan itu benar-benar real gitu, bukan bukan yang tadi ya, bukan data cuma ngejar kuantitas karena buat dapetin high reward gitu ya di ngisi observation card gitu. Itu aja kita masih isu itu aja kayaknya masih belum belum clear ya di Indonesia. Jadi kuncinya itu di data Pak. Semakin banyak data berkualitas yang kita miliki, kita tuh bisa saja memdevelop AI yang cerdas gitu Pak, sehingga dia bisa memprediksi, bahkan bisa saja kalau misalnya pekerjaan ini dilakukan, ini ini kemungkinan 100 misalnya si AI-nya nanti dia bisa memprediksi, oh ini pekerjaan ini berdasarkan input yang dia data yang dipelajari, terus kita input misalnya jenis pekerjaannya, jumlah orang segala macam ya, apapun itu nanti inputannya. Nah, dia bisa aja nanti memprediksi, oh ini 90% akan terjadi eksiden. Bisa aja, bisa aja Pak, dibikin AI seperti itu. Cuma masalahnya adalah kita eh, punya nggak data untuk mengajarkan AI-nya. Makanya dulu waktu 2010-an kan booming di big data ya, itu aja belum kelar sampai sekarang Pak isu-isunya. Kaitannya kayak infrastruktur dan tadi Pak, investasi ke IoT sistem aja itu cukup mahal Pak, kaitan ke biaya gitu. Karena ngumpulin data kan kita harus nerapin IoT dulu. Nah, setelah IoT diterapkan, datanya udah banyak, baru ngelatih AI-nya gitu. Oke. Itu sih Pak, kalau jawaban dari Oke, saya. baik. Seperti itu ya Pak Joko untuk jawabannya. Kalau saya pernah lihat di Cina itu yang pakai kamera itu ada dia mendeteksi produktivitas jam kerja dia ya Pak ya. Jadi ketika dia duduk, dia kalkulasinya terhitung berapa jam. Jadi kalau misalkan dia kebanyakan ngerokok, maka dia nggak produktif tuh. Harusnya 8 jam cuman 5 jam doang. Misalkan gitu ya. Betul, betul Kadang-kadang sekali Pak, betul. kalau itu sebenarnya bisa diterapin juga ya Pak untuk counting si durasi waktu dia kerja ya Pak ya. Betul, misalkan kalau tadi kalau nggak salah di coffee shop itu Pak ya. Jadi Mm-mm. diajarkan AI-nya bagaimana satu cycle sampai menghasilkan satu botol minuman itu gerakannya dari mana tuh. Si Mm-mm. pekerjanya ngambil bahan-bahannya dulu. Habis itu dia Mm-mm. masukkan ke sini. Nah, itu kan diajarin tuh step-stepnya si AI-nya. Nah, dia menghitung si pekerja ini ngurut nggak ngelakukan itu. Nah, kalau dia ngurut berarti itu dihitung satu tuh berarti.
satu produksi kan. Nah, tinggal dilihat dibandingkan dengan orang yang kedua. Nah, dalam satu hari itu 8 jam, si satu ini berapa melakukan cycle tadi, urutan kerja tadi. Sebenarnya image processing aja Pak, itu diajarin AI-nya urutan kerja si apa ya, bartender ya. Apa? Iya, Iya, bartender. Bartender mah bartender penting. ya. Bartender ya, ya. Gitu Pak. Nah, bisa aja misalnya kalau di ruang kerja, kalau di office, ya duduk duduk di depan laptopnya ya. Berapa Mm-mm. lama dia laptop, berapa lama yang pergi keluar nggak stay di tempat duduknya, itu bisa dihitung tuh dari jumlah duduknya aja gitu. Iya, makin keren sekarang ya Pak ya. Jadi kita bisa tahu orang tuh seberapa efektif dia bekerja seperti itu ya lewat teknologi-teknologi AI. Keren ya kalau sekarang AI bisa diterapin ke semua lini pekerjaan ya teman-teman. Baik, teman-teman yang mau bertanya langsung boleh ya. Kita akan buka kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung di bawah layar teman-teman ada tombol raise hand atau apa namanya angkat tangan ya. Nah, silakan bisa klik. Kemudian nanti saya akan memberikan izin untuk teman-teman bisa bertanya ke Pak Amar hari ini. Sudah ada Pak Timothy, silahkan Pak Timothy bisa di unmute terlebih dahulu Pak Timothy. Selamat siang Pak Timothy. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Muammar. Siang Pak Latif. Pak, saya mau nanya Pak mengenai teknologi AI Pak untuk laporan AI itu. Itu ada jangka waktunya nggak Pak? Misalnya laporan saya, kita buat laporan naik ke tiga. Itu saya per beberapa tahun itu laporan tiba-tiba akan hilang atau user sendiri yang harus menghilangkannya sendiri itu Pak. Itu pasti Pak pertanyaan saya. Oke, silakan Pak Amar. Baik Pak. Tadi kurang lengkap ini ya, apa durasi waktu pelaporan ya Pak? Iya betul 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 Pak. Jadi biasanya ada durasi waktunya untuk laporan dibuat secara AI itu Pak. Oh, ini kaitannya sama platform yang tadi saya buat itu Pak, yang atau gimana Pak? Hmm. Iya ya, seperti kayak gitu Bapak buat tuh Pak. Itu kan kalau kan ada beberapa misalnya kalau kita punya laporan nih, ada berapa tahun misalnya kita harus hilangkan laporan itu karena udah tidak Oh, berlaku lagi. Iya itu apakah menerapkan seperti itu tuh Pak? oh, eh, tidak Pak. Kalau menurut dia tidak. Jadi malah yang utama tuh sebenarnya dari kualitas datanya Pak tadi. Pastikan itu datanya bukan data yang sekedar dibuat gitu Pak untuk memenuhi administrasi, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, malah semakin lama datanya itu semakin bagus Pak. Jadi kita bisa tarik trennya, itu bisa lihat trennya dari 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir gitu. Nah, jadi kalau menurut saya malah semakin lama datanya semakin bagus, Pak. Eh, terus mungkin saya mengerti tadi ya pertanyaan Pak Timothy, karena memang ada di sistem manajemen perusahaan data, misalnya kayak untuk CSMS atau tender kan biasanya cuma 5 tahun terakhir saja yang diminta. Nah, dibanding kita nyimpan data 10 tahun terakhir kan udah nggak dibutuhkan nih buat CSMS. Dan misalnya udah space untuk menyimpan lemari penyimpanan datanya juga udah, ini kalau misalnya manual ya, udah udah penuh gitu. Biasanya kan dimusnahkan kalau di ISO misalnya per 5 tahun gitu harus dimusnahkan. Nah, saran saya sebelum dimusnahkan tadi didigitalisasi Pak, di ditarik data apa, makanya yang minta tolong ditonton video yang digitalisasi pelaporan ketiga, Pak. Nanti di situ bakal clear tuh. Eh, karena kalau kalau udah digital, kita tidak akan apa, tidak apa, kapasitas memori yang dibutuhkan untuk data digital tuh kan cuma kayak tabel gitu aja, Pak. Nanti. Jadi nggak ini kalau manual kan perlu kita scan, dan scanannya kan lumayan tuh Pak, berapa MB gitu ya. Kalau misalnya 10 tahun terakhir maka ya makan memori juga gitu datanya. Ya Begitu, terima begitu kasih Pak. Pak Muammar. Siap. Oke, baik. Lanjut lagi. Dari Pak Suherman. Bagaimana AI dapat membantu dalam pelatihan K3 yang lebih interaktif seperti melalui simulasi virtual reality. Nah, ini kan banyak ya Pak ya pakai virtual virtual reality terus kita menghadapin apinya pakai
joysticknya gitu. Itu gimana Pak kira-kira? Atau ada pembelajaran K3 yang lainnya lebih interaktif dengan simulasi VR itu sendiri Pak Amar? Silakan Pak Amar. Baik, kalau VR sebenarnya sih nggak perlu pakai AI Pak ya, buat ngebuat VR sendiri itu. eh, tapi saya pribadi saya belum pernah Pak develop VR. Cuma yang jelas dia nggak perlu codingan AI gitu untuk membuat VR. Dia nah kalau membantu paling ketika membuat VR-nya, yang misalnya kalau VR kayaknya eh, apa ya? Saya belum kebayang Pak. Ini ya simulasi apa ya yang ini. Kalau Oh, VR pakai madapin AI, madapin api nggak ada juga ya. iya nggak perlu AI itu kan tinggal langsung aja. Paling kalau mau ini Pak AI untuk mendeteksi heat. Ada tuh saya pernah lihat yang di bandara kalau nggak salah. Tapi bukan VR juga sih Pak. Itu di IoT device di eh, corong inilah water jetnya gitu Pak di atas platform. Nanti begitu ada kedeteksi dia pasang sensor heat kalau di situ kedeteksi panas dia langsung mengarahkan si ujung ininya apa ujung water jetnya ke situ ke titik api gitu. Tapi kalau untuk pelatihan VR tidak perlu kalau menurut saya Pak pakai gitu. Paling hasilnya Pak. Jadi paling ini ketika dia menggunakan AI kan si VR-nya itu akan mengumpulkan data tuh ketika Bapak bisa simulasi pelatihan K3 menggunakan VR. Nanti langsung mengkalkulasi otomatis, nanti langsung keluar tuh performa Bapak menggunakan VR itu gimana. Misalnya mungkin bisa jadi menghitung atau memprediksi tingkat pemahaman Bapak. Nah, misalnya diajarkan tuh Bapak ke pas menggunakan VR harus lurus sampai titik. Jadi misalnya ada checkpointnya gitu, Pak. Bapak harus ke titik dari titik A ke titik B, titik C, titik A. Tapi Bapak pas gunain VR nggak sampai situ, malah coba-coba ke daerah lain gitu. Nah, nanti setiap personil kan akan keluar tuh, oh ini dia patuh nih, dia sesuai instruksi dia. Jadi misalnya simulasi evakuasi lah misalnya ya. Simulasi evakuasi dibikin misalnya ada peta bangunan tiga lantai. Nah, Bapak simulasi pakai VR untuk evakuasi sampai ke titik kumpul. Nanti dihitung tuh siapa yang paling cepat sampai ke titik kumpul. Nanti bisa ketahui tuh ini apa sih performa dari setiap personilnya ya. Oh si A dia sekian detik nih lebih cepat ya dibanding yang lainnya. Mungkin itu paling Pak kalau menurut saya ya, dari sisi. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya Pak Suherman. Baik, mungkin nextnya mungkin AI kan terus berkembang ya. Bisa jadi sesuatu hal yang VR pakai AI di bidang ketiga ada juga nanti. Cuman kita belum kepikiran aja apa lagi ya Pak ya. Oke, baik. Nah teman-teman, silakan yang mau bertanya di Ryzen juga boleh ya. Kemudian dari Pak Asep terkait API nih Pak. API AI yang digunakan sama Pak Amar, apakah ini API AI itu gratis, Nah, yang betul. open source atau yang Ya, gimana nih Pak? Ini lebih siapa? teknis lagi. Silakan Pak Iya. Amar. Jadi saya bikin sendiri Pak codingnya. Saya pakai JavaScript. Mungkin kalau Bapak ini. Jadi nggak pakai API. Bukan bukan ngambil, bukan bukan pakai AI dari ChatGPT atau yang lain ya. Jadi saya develop memang dari awal Pak. Cuma memang saya pilih pakai algoritma fuzzy logic tadi. Karena saya nggak ada punya data untuk ngelatih AI-nya. Jadi saya cuma pakai aturan-aturan. Jika misalnya beberapa variabel saya bikin. Bapak kalau misalnya mau tiru saya bisa belajar tentang fuzzy logic Pak. Fuzzy logic. Nanti ada fuzzy logic itu ada beberapa lagi tuh. Ada Mamdani, ada beberapa lah. Nah, setelah belajar tentang fuzzy logic, Bapak bisa bikin pakai bahasa, kalau saya bikin pakai JavaScript, Pak. Kebetulan saya websitenya itu kan HTML aja, Pak ya. Jadi saya bikinnya ya kombinasi HTML, JavaScript sama CSS aja untuk tampilannya gitu, Pak. Dan itu juga nggak ini, oh ya, tadi yang mau gunakan, jadi kalau Bapak gunakan, itu saya sarankan screenshot aja Pak kalau misalnya mau dijadikan evidence ya karena itu kan register aja Pak jadi nggak tersimpan karena Bapak nggak perlu bikin akun jadi begitu Bapak refresh kembali itu hilang datanya Pak yang di ini jadi kalau misalnya Bapak mau pakai tools yang saya gunakan untuk pekerjaan Bapak silahkan saja
Cuma karena ini tidak ada sistem user gitu Pak ya, eh, jadi untuk evidence Bapak screenshot saja gitu. Itu mungkin Pak Oke, jawaban. baik. Seperti itu ya Pak Asep untuk jawabannya. Nah, ini nyambung juga ke Bu Rini. Kelemahan dari AI itu apa Pak Amar? Nah, kelemahannya ini Pak, Bu, ada namanya AI hallucination. Ah, dia ini kadang halu Pak. Bu, sorry. Jadi dia kadang berpikir bahwa jawaban dia benar. Makanya dulu-dulu mungkin awal-awal ChatGPT itu kadang dia ngarang Pak, ngarang Bu. Rekan-rekan. Jadi dia ngarang, terutama yang referensi ya. Dia kadang dia karang tuh nama si, bisa jurnal, nama penerbitnya siapa, jurnalnya apa. Padahal dicek di Google Scholar nggak ada. Itu dikarang sama dia. Nah, AI itu terutama yang dibikin sama pakai tadi deep learning dan machine learning itu, rekan-rekan. Makanya kuncinya adalah di tadi data yang berkualitas. Kalau datanya banyak nih, misalnya anggaplah rekan-rekan punya data jutaan, tapi nggak berkualitas datanya, banyak yang cuma salah-salah gitu. Nanti AI-nya malah tadi tuh AI hallucination. Dia percaya diri sekali dengan jawaban dia karena based on data yang buruk. Jadi kalau mau bikin AI, pastikan dari dulu datanya rekan-rekan itu data yang sudah diverifikasi benar atau enggak gitu, sesuai realita di lapangan atau enggak. Contohnya gini lah, misalnya rekan-rekan punya sensor mau mendeteksi panas gitu ya. Nah, pastikan sensor yang digunakan juga benar, udah dikalibrasi, makanya ada nanti sertifikasi. Ini Pak ya linker dari media utama, personil harus sertifikasi, si alatnya harus dikalibrasi oleh pihak eksternal yang kan gitu kan. Nah, itu saya bahas juga di itu rekan-rekan di webinar IoT. Oke, itu mungkin Pak jawabannya. Oke, baik. Seperti itu ya Bu Rini untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Ridwan Syah. Ini lebih teknis lagi nih sama seperti sebelumnya ya dari Pak siapa tadi sebelumnya Pak Asep ya. Eh, Pak Ridwan bertanya, kebetulan Pak Ridwan Syah ini suka coding pakai bahasa JavaScript dan framework NUXT apa Nux. Nah, Iya. mohon izin, bisakah saya membuat AI mandiri yang khusus menguasai bahasa tersebut dan bisa dilatih agar semakin pintar dengan satu bahasa tersebut. Nah, ini gimana membuatnya dan perkiraan biaya praktek terbaiknya berapa? Dan karena saat ini Pak Ridwan saya itu lebih ke ChatGPT, kayak kadang-kadang ya tadi melenceng halusinasi ya, kalau tidak diarahkan dengan jelas. Nah, seperti itu Pak Amar dari Pak Ridwan. Siap. Nah, sama Pak, saya yang saya bikin tadi itu pakai JavaScript juga Pak. Jadi sama harusnya harusnya Bapak bisa bikin seperti yang saya bikin. Nah, kalau menurut saya Pak, sebenarnya ya di Indonesia ini udah banyak Pak yang bisa bikin AI kayak ChatGPT. Cuma memang terkendala di dana Pak. Itu ngembangin kita beli servernya sendiri. Karena kan datanya banyak sekali Pak ya untuk melatih AI itu agar ini ya. Nah, kalau saya boleh usul, jangan bikin AI yang umum seperti ChatGPT ini, Pak. Nah, langsung spesifik ke tujuan mana gitu. Kayak contoh tadi, saya cuma ya misi-misi tertentu aja. Langsung spesifik ininya apa tugasnya, Pak. Itu akan lebih lebih pertama lebih lebih khusus gitu kan. Dan dia tidak perlu data yang banyak untuk melatihnya. Nanti kaitannya Bapak untuk ini beli hosting atau mau pakai server sendiri, kalau kalau terlalu banyak kerjaannya, ini Pak, apa sih Bapak pasti kan butuh data ini ya, beli hosting yang kapasitas besar juga. Terus yang paling penting juga Pak, setelah jadi kira-kira siapa, apakah bisa mendapatkan profit, misalnya Bapak keluarin duit dana 50 juta, kira-kira ada yang menggunakan gayanya gitu loh. Marketing ujung-ujung juga salesnya sih Pak. Nah, kalau saya pribadi, saya ya kebetulan punya pribadi apa website pribadi, saya gratiskan aja di situ Pak untuk ini aja aktualisasi diri saja Pak Ridwan Syah. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ridwan Syah ya untuk jawabannya. Dan mungkin kalau misalkan ingin bertanya langsung atau diskusi langsung, kebetulan juga sama nih, pakai JavaScript juga nanti bisa langsung koordinasi sama Pak Amar, bisa diskusi langsung ya. Di website kan ada tuh kontak-kontaknya Pak Amar, nanti bisa langsung diskusi dengan Pak Amar. Baik, pertanyaan lagi dari Pak Zola, apa saja
komponen utama dalam membangun sistem AI yang efektif, Pak? Silakan Pak Amar. Ah, Mulai dari digitalisasi dulu Pak tadi ya, saya bahas digitalisasi dulu semua pekerjaan yang manual di tempat Bapak yang sebelumnya menggunakan formulir kertas gitu kan, alihkan jadi digital semua Pak. Sesimpel Bapak gunain Google Form aja. Di Pertamina pun saya nggak nyebut lah Pertamina zona berapa ya. Intinya di Pertamina saya sempat ikut webinarnya yang ada itu PII BKK Industri Pak. Nah itu di Pertamina pun mereka masih Google Form kok Pak. Cuma yang penting adalah Bapak harus perketat prosedurnya. Jadi yang boleh akses si Google Drive-nya itu siapa dan segala macam gitu. Nah, lebih ke intinya nerapin ini Pak ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Nah, itu harus diterapin benar-benar. Nah, setelah didigitalisasi semua proses pekerjaan Bapak di sana, tadi ya pastikan datanya juga sudah di screening, dipastikan diverifikasi. Habis itu mulai dilatih AI-nya. Pakai Python pakai Python sekarang juga ada notebooknya tuh yang Google Colab Pak. Kalau misalnya datanya masih sedikit mah pakai itu aja Pak untuk ngelatih model AI itu kan masih gratis juga Pak. Nggak perlu nginstal lagi di ini Bapak. Kayak Google Colab. Setelah model AI-nya udah dilatih dengan data yang Bapak kumpulkan tadi nih udah digitalisasi. Setelah udah dilatih baru nanti Bapak ini tanamkan ke kalau contoh kayak saya tadi kan saya tanamkan ke website pribadi saya gitu. Nah, kalau Bapak mungkin di website perusahaannya atau ditanamkan di IoT device-nya, di microcontrollernya itu Pak. Biar si microcontrollernya ya dia otaknya tuh udah AI ya, udah ada AI-nya gitu di dalamnya gitu. Gitu sih Pak kurang lebih. Jadi eh apa ya biayanya paling biaya cloud Pak nanti ujung-ujungnya apa servernya, hostingnya. Nah, kira-kira berapa kapasitas yang mau Bapak beli itu aja sih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Zola untuk jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan Pak Amar? Kita masih ada waktu. Ya, 7 menit lagi buat teman-teman semua yang mau raise hand, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, ataupun nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya ingin langsung coba atau ingin diskusi, bisa Oh, langsung. Iya, ini gimana ada Pak Pak Amar? yang nanya Pak di kolom chat. Oh, ada Pak chat Dani, ya? Pak Dani Setiawan, apakah sebagai seorang K3 atau Oh, HSC iya. dapat digantikan oleh AI? Menarik. Nah, tenang Pak, Alhamdulillah kita tuh insya Allah enggak Pak. Karena kan kita ada kerjaan fisiknya juga dan AI itu tidak bisa kayak toolbox meeting. Itu kan ini Pak, tetap 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 harus HSE-nya gitu Pak. Nah, jadi banyaklah pekerjaan-pekerjaan fisik yang AI itu nggak bisa lakukan. Patroli, terus firewatcher misalnya, atau malah dengan Bapak belajar AI, itu Bapak jadi lebih, contoh ini, di, yang webinar digitalisasi pelaporan K3 aja. Yang sebelumnya mungkin Bapak biasa pakai formulir itu 2 hari lah, mulai dari ngisinya, atau sehari lah ya, 4 jam lah, anggap ngisi formulirnya, habis itu pergi nyeken, di scanan. Nah, dengan Bapak digitalisasi itu tinggal beberapa menit aja udah langsung keluar, Pak. Langsung kerekap di ini. Bahkan kalau misalnya Bapak yang saya contohkan waktu itu langsung keluar tuh dashboardnya, hasil analisisnya. Nah, malah jadi kalau menurut saya penting rekan-rekan HSC itu belajar IT, Pak. Minimal yang basic-basic lah, data analis lah terutama, Pak. Data analis. Oke, baik. Seperti itu ya untuk jawabannya Pak Dani Setiawan. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup ataupun nanti ada pertanyaan lanjutan, Bapak Ibu boleh langsung. Oh, ada lagi. Oke, sebenar dari Pak Aditya nih. Oke, sebenarnya AI yang dipakai buat K3 itu ada SOP-nya atau tidak, Pak? Terus SOP itu mengatur apa saja biar penggunaannya tetap aman. Nah, ini dari Pak Aditya. Silakan Pak Amar. Oh iya betul Pak. Tadi juga saya agak lupa menjawab yang pertanyaan pertama dari Pak Alsandro ya, terkaitannya dengan
privasi atau etika pekerja, Pak. Saya nggak nyebut nama perusahaannya, cuma sempat ada isu kan, protes lah, beberapa pekerja karena terlalu di ini data pribadinya ya, dipasang itu device di dirinya gitu. Nah, yang paling penting tadi Pak, memang betul harus dibikin prosedurnya Pak, dan prosedurnya harus sedetail mungkin membahas tentang sistem yang Bapak yang dikembangkan gitu. Nah, termasuk etika-etikanya juga. Nah, mungkin bisa menerapkan referensinya ke ISO 27001 Pak, Sistem Manajemen Keamanan Informasi Digital. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kalau misalnya Bapak contoh kayak saya ini, kan saya udah ada toolsnya nih. Terus saya mau ini nih jadi digunakan di tempat kerja saya. Saya bikin prosedurnya Pak. Saya bikin prosedurnya misalnya nanti di dalam kalau yang tadi risk level, berarti kan muncul di prosedur risiko apa apa manajemen risiko biasanya, atau di prosedur HIDADISI atau prosedur job safety analysisnya. Di situ disebutkan. Jadi untuk menentukan tingkat risiko, maka menggunakan tools di halaman website ini gitu. Nah, itu biar ini pas kuat juga. Jadi biar si auditor juga tahu dan biar jelas lah. Oh, berarti menggunakan tools ini nih untuk ke depan. Dibanding manual kan perlu ini sendiri, Pak. Itu tinggal Bapak masukin aja keluar langsung risk levelnya gitu. Jadi memang dirincikan di prosedur, Pak. Prosedur kerjanya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Aditya untuk jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu terima kasih banyak sudah standby sampai akhir mengikuti rangkaian acara webinar hari ini. Dan jika Bapak Ibu tertarik dengan pembelajaran AI lebih lanjut, Bapak Ibu nanti bisa langsung lihat websitenya Pak Amar dan langsung berdiskusi dengan Pak Amar ya. Dan jangan jangan lupa untuk coba langsung AI yang sudah Pak Amar demonstrasikan tadi ya. Bapak Ibu juga silakan bisa mengisi absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Pastikan Bapak Ibu semuanya mengisi sampai berhasil, dan kalau misalkan Bapak Ibu mengisinya setelah webinar ini berakhir, maka link absensi sudah tidak bisa diisi karena sudah tertutup secara otomatis ya, teman-teman. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya juga bisa hubungi saya di nomor yang sudah saya kirimkan di kolom chat, serta pastikan Bapak Ibu semuanya juga bergabung ke dalam grup WhatsApp maupun Telegram yang sudah saya kirimkan barusan di kolom chat untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita hari ini. Kepada Pak Amar untuk closing statementnya, dipersilakan. Baik Pak, terima kasih closing statementnya. Ini rekan-rekan selalu saya ulang-ulang terus. Jangan ragu mencoba AI yang eksis sekarang, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Dan bahkan tidak masalah rekan-rekan gunakan itu untuk membantu pekerjaan rekan-rekan. Yang terpenting apa yang dikerjakan AI itu pastikan dicek kembali, terutama referensi rekan-rekan. Dan yang berikutnya, yang paling penting juga rekan-rekan paham apa yang dikerjakan AI itu. Itu sih, karena kelak kalau menurut saya AI ini akan jadi kalkulator aja kok rekan-rekan. Persis kekhawatiran rekan-rekan di dunia matematika dulu ya, ketika hadirnya kalkulator, apakah akan menggantikan kerjaan saya sebagai akuntan atau ini. Nah, AI bakal cuma jadi alat kok untuk kita gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amar untuk materinya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Amar bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan juga ya, Bapak Ibu semuanya. Dan semoga keberkahan juga senantiasa diberikan untuk Pak Amar karena sudah berbagi ilmunya di webinar hari ini seperti itu. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya sekali lagi jangan lupa ngisi absensi dan gabung ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amar dan juga Bapak Ibu lainnya yang sudah hadir hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya bisa gabung ke dalam grup
Telegram, grup WhatsApp untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu ya. Dan nggak ketinggalan video-video ataupun juga materi-materi menarik lainnya. Kalau Bapak Ibu minat untuk mempelajari atau menonton kembali video-video rekaman webinar kolega, bisa langsung meluncur ke channel YouTube-nya Kak Aci Dedi. Di sana ada banyak sekali video-video yang bisa teman-teman pelajari. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amar dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan di Siap. webinar-webinar selanjutnya Pak Amar. Terima kasih Pak Amar Terima kasih dan Pak Bapak Ibu. Arif. Terima kasih rekan-rekan. Sama-sama.